sering dawuh. Sopan itu penting. Sampai Saharatu Fir'aun untuk hidayat ke Allah baru kayak sopan. Wong Jawa itu rak seneng nak diwongno, coba? Diwong. Perilaku apik itu tidak ada batasnya. Longgar selonggar-longgarnya. Masyhur. Nabi nate ngaji ngeten iki kados kula panjenengan ngaji terus ada pemuda lewat meninggalkan majelis ngaji. Banyak sahabat yang mengatakan, "Wah, celaka betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji kok tidak ikut ngaji." Tapi Nabi dengan enteng ngendikan, pemuda itu ngerawat ibunya, ngerawat keluarganya. Jadi gak ngaji ya bagus. Karena ngerawat keluarga itu bagian dari ajaranku. Itu namanya yafsah longgar. Terkait kajian akhlak atau nasihat-nasihat tentang akhlak secara bahasa atau secara linguistik dari segi kosakata, akhlak itu kata Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaos Musbah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngaos Musbah. Mari kita simak bersama-sama pengaosan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun sering dawuh. Sopan itu penting. Sampai Saharatu Fir'aun untuk hidayat ke Allah baru kayak sopan. Mulane sinten Syekh Nawawi Banten nak bangun muji ku sebelum Syekh Nawawi saking pintere iku belajar bangun nanti iki tafsir Arab ra iso sing iso mbok tafsir Jawa dawuh bangun. Fir'aun iku pinter Mas, sawangane bijak tapi dekne provokasi. Kaya aku misalnya ada anak buah, misalnya Gus Afif, Kiai Mansur to. Wong Jawa iku ra seneng nak diwongno, sapa? Diwong. Padahal Fir'aun otoriter. Wah, aslinya otoriter cekek. Fir'aun itu otoriter sekali, tapi kesane iku bijak. Nah, saking kesane bijak ketika Musa wis punya mukjizat sing bayinat, kan enggak bisa dipungkiri kalau seorang Musa itu nabi. Fir'aun gayane bijak. Fama tak murun. Aku nak ngadepi Fir'aun cara kowe piye? Sudahlah, kamu merintahkan apa saya. Fir'aun mletene ngono iso muni fama tak murun. Wis aku iki mbok kongkon apa? Ngadepi Musa mbok kongkon. Nah, berhubung wong sekelilinge ku diwongno, kan gak mungkin ngongkon sing ngrugekno dekne. Kowe agak tahu ngaji tafsir nganti mikir ngono. Lha iku Syekh Nawawi iku iso mikir kok. Tak baleni nek pancen yo Islam Jawa ribet nerangno. Fama Fir'aun melete kan jelas ya, ijma ya. Ijma ya Fir'aun iku melete, otoriter kan. Tapi dekne iku buareng Musa kan teko kan wis bil mukjizat. Nabi Musa ngetokno tongkat dadi ula kan ping pindho, bumi telu. Pokoke ora pisan. Pertama teko kan bukti aku iki nabi, buktimu apa? Aku nggo tongkat. Tongkat ya ora mega. Tongkat. Buktine apa iki dadi apa? Lho, mbok kira lah pokoke iku. Paling gak pindho kan berarti ya pertama kan iku nggih maksud, terus kedua kan digo taruh ning lapangan niku. Nggih. Kowe latihan dhisik ning pondok mik iku terus tampile ning lapangan. Pertama kan mik ning komplek, ning pondok. Bariku apa? Ning lapangan ya. Kayak reporter padha latihan dhewe ning kamar, kan es kondang lagi manggo. Reporter. Kan yo latihan dhewe omong dhewe. Nek gak kepletoten iya latihan gue bareng. Nah, Fir'aun itu ngerti nak mujizatnya Nabi Musa itu spektakuler yuk pancen nabi tenan. Mulane Allah ngendikan wajah hadu biha wastaiqonat ha anfusuhum zulma wa alwa. Dene sadar Mas nak ngertos. Lah supaya orang iki tetep iman mbek dekne carane piye diwongno iki cara Senawa. Diwongno, dipok-ipok. Wis cara kowe piye aku ngadepi Fir'aun. Wis aku ngongkon aku ora apa-apa. Oleh muni fama ada tak murun, ora kok fama ada tusirun. Oleh muni fama ada tak murun. Fir'aun mletene ngono kok siap. Ngompone kok wis aku mbok kono apa? Ngadepi tohe mbok kono apa? Kon gitu sebut iku ngomong gitu. Oleh muni gak fama ada tusirun tapi tak murun. Aku mbok kono apa? Wis pura-pura wah, akhire jenenge diwongno kon. Dekne ku yo ngerti nak Musa iku bener tapi wong diwongno dekne yo mau ngrugekno. Fir'aun mulai dhisik wong politikus iku wis gak kira karuan. Mulai dhisik wong politikus qalu arjiu ya ngeten mawon dijajal mawon apa? Jenengan nekakno ahli-ahli ya tu kabikuli saharin alim. Nggih dudu mawon kalian ahline. Sakjane cara Fir'aun gak muni ngono iku kabeh iman ya Nabi Musa. Iki berhubung diprovokasi.
Dadi wong iku yo ngelola atine wong karek. Kowe cara toha Mas terus. Ah monggo pidato kersane temring untuk barokah. Oh, pidato ra barbar Mas mbok omongi. Monggo jenengan sing isi kersane barokah. Oh, langsung 2 jam Mas. Tapi nek muni ngene Mas, pidato aja suwi-suwi mare salah kakean. 7 menit medhun. Jadi ku unik-uniknya tafsir Jawa apa menghidupkan apa rasa. Podo ketika imma antulkiyah wa imma nahnu. Iku nak cara Mbah Mun sering dawuh. Sopan iku penting. Sampai saharatu Fir'aun untuk hidayat ke Allah barokah sopan. Lho saharatu Fir'aun iku rak diorder Fir'aun kon nglawan Musa. Cara tarung iku kan gertak iku strategis. Mestine ra usah Nabi Musa ra usah persiapan langsung diserang. Ya, tapi ora bareng ning lapangan didelok wong akeh ya Fir'aun bareng melok delok malah monggo jenengan riyen napa. Iku haru wong Musa kok sopan. Jadi ya Musa imma antulkiyah monggo jenengan riyen napa lah Nabi Musa jenenge nabi kan ya sopan jenengan mawon pola bal alku dari jenengan mawon jadi yang padha muduk-mudukan bae Solo ketemu Yogyo lah kira-kira Indonesia buareng tarung tenan Saharatu Fir'aun kalah ya Fir'aun terus dia gara-gara sopan itu malah Fir'aun gak percaya ora iku innahu lakabirukumul ladzi alam iku mesti Musa iku gurumu lha kowe karo lah mau kowe muni moga-moga akhirnya malah perkara dadi wong nek rantu hidayah itu sopan ya dadi perkara padahal ora kenal blas antarane Musa mbek Sakhara iki gak kenal gara-gara dilo didelok kadol kan ning lapangan pas ning tengah Firaun ning tribun jejer kowe ya Mas gak ya aku ning tribun lah didelok wong gak mandok padha apa kan ora ora detail Firaun kan padha enggak ora detail jenengan riyen mboten jenengan ono lah barokah sopan iki alqallah fi qulubihim al-hidayah Allah maringi hidayah mari kat falkalah terus akhirnya innahu lakabirukumul ladzi wah itu mesti gurumu iku kowe botok jeneng nglawan lah buktine apa lah kowe kok sopane ra iku pangeran dadi barang nak elek sopan yo dadi masalah dadi cara bangun iku tafsir Jawa lah Nawawi di kelebihan dadi kalau kan sinau tafsir banyak mulai karangane Uzbek, Mesir, Mekah. Nah, itu memang tafsir Jawa kita kan wong Jawa. Roh logika yang dibangun Nawawi kok luwih gampang, padha-padha Jawa. Ya, jadi ini Jawa cekak. Maksudnya itu mbayangno psikologi itu gampang. Jadi ternyata iman tuh kia sing mbok nggo semane lho, ngomong semane. Iman tuh maknane soal digebut ora kok bermikir. Tartel lebih ora hasilnya padha nek kadung ini. Jare kancaku, padha kok sus kadung dilem. Dadi rugi bocah tartel mergo hasilnya apa? Padha. Ribet. Imma antul kia wa imma. Lah nabi ku syaratnya ya sopan. Senajan to mbek wong kafir. Wong kafir ya sopan akhirnya Nabi Musa ya malah sopan. Kala boten jenengan riyen mau. Ora kok pepet disopani, yo tak aku sik yo. Ya dadi ya akhirnya Sakhara mulai mulane cara Imam sinten sing terkenal rasional Imam Razi ora percaya nak wong batil itu di kemampuan sihir. Alasan Imam Razi itu sihir yukhayyal no? Yukhayyal itu hanya khayal. Tapi ketika tongkate Nabi Musa dadi ula fa idza hiya hayyatun tas'a berarti nyata. Tak balenina ya. Ketika Saharatu Fir'aun kabel-kabel itu dadi apa? Fa'al tauhibalahum wa isyahum. Iku kan Allah istilahno yukhayyal. Yukhayyal kok kowe wong kok panggung duduk waduh sangane ganteng ku yukhayyal. Apa jenenge apa? Yukhayyal. Terus wong delok kowe kok prospek. Cara mbok wayo ya krumat iku yukhayyal apa? Yukhayyal. Iya kaya.
Tapi ketika Nabi Musa istilah Allah fa idza hiya hayyatun. Berarti kan nyata. Setelah itu nyata-nyata jadi ular kan gitu. Tas ayu iso mlaku tenan. Nah, rungokno ya. Berhubung yukhoyal itu nak cari Imam Razi kan beliau kan dulu latar belakangnya ahli kimia menjadi maksud. Latar belakangnya ahli kimia. Jadi nak cara pikiran Imam Razi itu kan pertama wis didesain. Saharatul Fir'aun kam li mau'idukum yaumuz zina wa ayyuhsarun nasu duha. Ternyata kata duhan itu penting. Mergo dekne butuh sinar matahari. Jadi cara Nabi Musa kan cara subuh bengi gak masalah, tapi nak cara mereka harus masalah, harus iya harus ada matahari. Jadi ku Mas plastik itu cara kene tampar sing riyen kau, gimana sih? Sing ora kodadung kau. Rafia, kok sing jenis apa? Plastik. Ya jenis nilon ya, pokoknya jenis plastik. Itu ditekuk Mas sak kuat-kuate. Wakeh Mas jumlahe kan ulo wakeh Mas tampar murah wae tuku pandangan ngene. Wae topeko, lah tampar wis meling lho Mas. Kan saka plastik. Ijek dikei zakbik kan semoga zikbik, semacam air apa? Raksasa. Ditopeko ngene menawa wis dibentuk ular, dari awal desainnya wis didesain ular. Wis dikei indas-dasan, dikei mripat. Barang ditopeko ngene dicolo kan menggeliat Mas. Nah menggeliat itu malah ndekne syaratnya sing delok kudu adon ning tengah lapangan ora oleh delok sak meter perkarane iku ketara. Lah melane yukhayyalu ilaihi min sihrihim anna hatas aku yukhayyal. Bareng ditekuk ngene dicolok kan kaya mlaku geliat. Lah Nabi Musa syaratnya Nabi ku yo rada ummi, ora oleh Nabi kok pengalaman. Kudu ummi. Nah Nabi pengalaman apa iku tampar gak? Nabi Musa yo kaget. Faujasa fi nafsi khifatam. Yo kaget deh. Mergo syaratnya Nabi kudu ummi. Waget seneng Saharatul Fir'aun mergo Nabi Musa mundur. Waget. Tapi terus Nabi Musa dhewe pengenan kira usah kaget tongkatem colno. Terus dadi ulo. Bareng dadi ulo terus diuntal. Lah Sahara kan ngerti ora ana sihir kok doyan. Tampar ngono lho maksudnya nek sihir tenan itu kan permainan mata. Iki tampare ilang tenan. Lah mulane dhek ngerti wah Musa iki gak tukang sihir yo nabi tenan iki. Ora iso tampar kok diuntali. Lha iku ana bedane takbir fa idza hiya hayya abi yukhayya. Jadi kalau bener itu aku yukhoyal. Jadi beda, aku balaghatul Quran. Itu jenenge balaghatul Quran. Di sing nyata diredaksekno faida ya haya. Nak sing yukhoyal annaha a'lamul alama. Iku beda tuh kok ora tau salah. Iku yukhoyal apa? Kadang sing alim alamah maca kitab yo rek ngantuk. Tapi ku alim. Alam. Jadi yo menemen ngerti ini lah Mas Afiq di sing si santet mbek ora tenong mbek ora barang kak kabel sing tuku pemandangan entek kan. Lho. Lah kok entek tenan. Tenanan. Lah iku mulane kowe kudu ngaji. Dadi kowe aja darani Saharatul Fir'aun ku hebat yo ora hebat, yo di kemampuan yo khayal. Dadi dekne iku iso takhilun nazirin iso ngerubah cara pandang permainan mata lah. Malah dekne iku pas muni mau'idukum yaumuz zinah wa ayyuhsyaron nasu tuh. Aku jarak ya Mansur. Cara Nabi Musa gak bengi-bengi enak adem-adem. Ora iso dekne butuh sinar matahari. Mulane kena ditukang tangan sithik ku gak awale bengi. Kok dekne ra iso pertun juga. Cara pas iku kok mendung ya tuntas dekne. Jenenge apa? Mau'idukum yaumuz zinah wa ayyuhsyaron nasu. Lane terus ngendikane Saharatul Fir'aun apa amanna bi terus sebut iku Mas ngamuk sebut iku sing ngomong mbek Fir'aun niku faqdima antaqat inama taqdi inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khotoyana wa gak sing masalah dekne wis faul qiyas Saharatu sujatan qalu amanna bi rabbi haruna terus amantu lahu terus Qauqati annahu idakum rajulan mithla salibanakum fi judina. Terus qalu la diraina wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Iku sing kata kuncine. Jadi semua iman mesti bi ayati rabbina lamma ja'atna. Jadi orang boleh ingkar sama orang lain kalau kita mampu mendatangkan ayat bayinah. Ya cara dekne yo bayinat banget.
tampar kok iso hilang iki. Nak sihir mesti mau akal. Cara dene aku ahli ngakal. Iya gitu. Kalah. Ku nyentek tenan, tak aku entek tenan. Iya, ora padha sihir. Iya. Cara padha sihire kan sitok tampare go mulene, sitok digo mulene. Lha iki entek tenan. Ya akhirnya langsung wah iki gak. Cuma bareng iman, Fir'aun itu roh dilu-diluan pas ngarep mau. Lah akhirnya innahu lakabirukumul ladzi 'allama. Perilaku apa itu tidak ada batasnya. Longgar selonggarnya. Masyhur. Nabi nate ngaji ngeten iki kados kula panjenengan ngaji terus ada pemuda lewat meninggalkan majelis ngaji. Banyak sahabat yang mengatakan, "Wah, celaka betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji kok tidak ikut ngaji." Tapi Nabi dengan enteng ngendikan pemuda itu ngerawat ibunya, ngerawat keluarganya. Jadi gak ngaji ya bagus. Karena ngerawat keluarga itu bagian dari ajaranku. Itu namanya yafsah longgar. Mana kula nggih niru ngoten. Kula mboten nate mbayangno khole bapak alumni kudu teko ndak harus seperti itu. Misalnya yang di rumah ibu ya gak perlu datang di hallnya bapak, atau lagi golek pekerjaan ya gak perlu datang, atau genjatan senjata ambil istri ya gak perlu datang. Pokoknya khusnudon urip itu kudu yafsah fil ihsan longgar. Karena kebaikan itu tidak terbatas. Mungkin yang tidak datang di hall orang yang punya kewajiban yang lebih penting. Atau ekonomi itu sing sering ya iku lah sing jelas daripada utang-utang ora usah teko. Ya sudah kita yafsah fil ihsan yafsah longgar selonggar-longgarnya dalam melakukan bentuk kebaikan karena kebaikan tidak terbatas. Ya kan tadi yang ngaji ge sae, yang enggak ngaji karena ngurusi keluarga ge sae. Ya sudah. Yang enggak ngaji karena tidur melupakan luka hidup ya sae daripada melek rawani ke ora duwe aktivitas napa turu. Kayak kancaku ning pondok turu. Kenapa turu? Melek pe wopo le Gus gak dipopo. Nah itu trik-trik melawan kemiskinan Ya sudah itu ya baik. Semua kebaikan tentu baik. Zaman Nabi Sugeng wa yafsahu fil ihsan. Beliau longgar sekali dalam menentukan kebaikan. Ya selonggar-longgarnya. Jadi enggak boleh orang mendiktekan kebaikan pada orang lain. Santri khole kiai ini kok ora teko berarti santri apa? Enggak perlu seperti itu. Mungkin dia tidak datang karena masyarakatnya baru bikin masjid, dia ketua panitia, atau ibunya sakit, atau istrinya sakit. Kita tidak pernah tahu kemaslahatan apa bagi dia. Ya sudah, karena kebaikan longgar, ya kita ikut longgar. Ojo asobiah kampungan. Mau sing kiai biasa, ke sira kiai kok. Sing jembar, napa? Jembar. Santri alim ya barokah, bodoh ya barokah, setengah alim setengah bodoh ya barokah. Pira-pira zaman akhir gelem ngaji. Gak penting pahammu, gak penting. Butuh bakat, paham ya butuh apa? Butuh bakat. Ya sudah biasa aja. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi, beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat sholat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau karena itu tidak hadzun nafsi. Jadi kamane cara bahasa Indonesia ya, jika urusan pribadi Nabi gampang memaafkan, tapi kalau urusan kehormatannya Allah, Nabi enggak bisa memaafkan. Niki ada tasbih yang dibuang. Semua syarah mengatakan ada tasbih yang dibuang. Maksudnya gini, jika kehormatan Allah ditindas, jika kehormatan Allah dilukai, maka tidak ada orang segarang seperti garangnya Kanjeng Nabi. Jadi mereka sebenarnya lam yakum ahadun dihudubi hudubihi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat gak apa-apa. Tapi kalau yang dihujat Quran itu Nabi akan marah besar. Dan tidak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi mereka begini, lam yakum ahadun dihudubi kahudubin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza du'i'a haqqullah. Paham ya? Jadi kamane sampean nak dadi kiai tenan niku misale nyeluk santri rapati cepet iku biasa. Tapi nek ana santri kok ora subuh cepet-cepet kowe tersinggung. Mergo gak subuh cepet-cepet itu yang dilanggar hak Allah. Tapi nek gaeno kopi kowe iku hadzun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngongkon santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Jadi ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hakku hakku. Sementara bikinan kopi itu hadun nafsi. Aku kayak waras, nah semuanya aku makome waras. Apa?
waras. Ya sudah harus seperti itu, harus dilatih, nafsu kamu dilatih. Dilatih ben waras maksudnya, cumalah dikembang ngono wah. Ya jelas ya. Jadi itu ada tasbih yang dibuang mestinya redaksinya bi wa idza du'a haqqu wahi lam yakum ahadun dighadabi ka ghadabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa? Pribadi, tapi kalau haqqu yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar. Dan ketika beliau marah besar tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar wajh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya Mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang nerangkan iddah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kalau ana wong dolanan pulpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansit, Nabi ngendikan kowe meneng. Itu malah diseneni sing ngomong. Padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad lahul. Masyhur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu ada yang main pasir. Ya pasir di garis-garis yang dulu kan enggak ada keramik. Itu Nabi duka betul. Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah ana wong kancane, meneng-meneng Nabi wis ngendikan. Sing mengingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Karena apa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan? Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan? Lho kowe ngandani kancamu ya tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong salah dibaro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang misalnya ada anak terlambat terus salaman sama saya rata-rata menolak karena enggak fair. Wong yang datang awal saja enggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak salaman, itu kan enggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salaman. Hal-hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang sudah hadir, itu enggak boleh. Seperti tadi, kenapa? Nabi ketika khutbah ada orang yang mengingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengingatkan faqad laghut, kamu salah apa? Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan ilmu. Enggak nerima Nabi. Kalau ada orang ngaji enggak fokus itu enggak nerima. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Ta'ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus, aw alqasama'a wa huwa syahid. Syahid itu kamane fokus. Wah, kalau itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama wa idza takallama, kalau Nabi sudah ngendikan faka'an nama ala ru'usihimut thair, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng-neng, seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya Saking diamnya itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Karena Nabi tersinggung betul kalau ngendikan ilmu. Bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka, karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga, at-thariq ila ridawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi? Nembe rawuh, kan ngenyek wong. Oh, sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bareng ngaji ayo kena. Ya, hal seperti itu yang orang awam kadang tidak barokah itu. Jadi sepele tapi itu mengganggu betul. Kan lucu kan, Nabi ini kan ngendikan surga neraka disaingi kenalan. Kan lucu kan. Kriminal besar ucara zaman. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kayak Nabi ya, karena kualitas ngendikannya ora kayak Nabi. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah. Itu kan wong koyo ora ono wektu wae kenalan kok kan ya bisa itu. Terkait kajian akhlak atau nasihat-nasihat tentang akhlak secara bahasa atau secara linguistik dari segi kosakata, akhlak itu kata jamak. Jadi kalau orang baik secara fisik, orang Arab bilang kholqon secara fisik.
Kalau secara moral orang Arab bilang khuluq atau akhlak. Lalu urgensinya dengan kita sebagai bangsa, sebagai umat Islam atau sebagai manusia, itu beberapa nabi, di antara pujian Allah kepada para nabi adalah karena kebaikan akhlaknya. Lalu kebaikan akhlak ini punya urgensi dalam agama jika akhlak itu benar secara hukum, secara halal haram. Ini yang jarang orang mengingatkan. Jadi misalnya begini, senyum itu sunat, itu baik gitu. Oke, kita sepakat senyum itu sunat. Tapi para penipu itu juga senyum, karena kalau tidak senyum itu tidak bisa nipu gitu. Mungkin wanita nakal ya juga senyum. Orang-orang bisnis yang bodong biasanya cara ngerayu juga pakai senyum. Maka senyum ini berstatus nilai ibadah setelah kepastian target itu halal atau dalam konteks sesuatu yang disahkan agama. Sekali ndak, maka yang menjadi tidak halal. Ya, tadi senyumnya orang yang mau nipu, senyumnya lembaga-lembaga atau apa yang bodong atau apa sajalah. Nah, ini yang jarang orang mengkaji. Maka sebelum mengkaji tentang akhlak itu penting, itu dikaji dulu status halal haramnya. Ya kayak tadi misalnya senyum itu sunat, senyum itu ibadah, kata Rasulullah tasaddaku walau bitalqati wajhin, bersedekahlah meskipun hanya dengan senyum. Itu setelah ada kepastian status apa? Halal. Tapi jika orang itu mau nipu itu juga pasti senyum. Orang yang mau menggoda lelaki juga pasti senyum. Lelaki yang goda perempuan juga senyum. Dan kadang konteksnya ada dalam hal-hal yang dibenarkan syarak. Sehingga kepastian halal haram ini nomor satu. Terus kedua, akhlak ini yang menurut disiplin fikih, ini memang agak jelimet ya, tapi nanti Anda mudah memahami. Akhlak, misalnya ekspresi senyum atau ceria, itu dianggap sunat. Kalau dalam fikih dianggap sunat. Sunat itu ya tidak sampai wajib. Tapi ada konteks tertentu yang sunat ini menjadi wajib. Misalnya kita sebagai dai ya, sebagai ustadz itu, orang-orang yang nakal ini bawaannya senyum, ramah. Tapi kita yang ustadz ini bawaannya merengut, cemberut. Sehingga kecenderungan orang itu ngidolakan yang nakal. Nah ini penting saya jelaskan supaya orang itu bicara akhlak. Akhlak itu tadi saya katakan, senyum itu baik, ramah itu baik. Tapi setelah status hukumnya itu halal gitu. Ya. Jadi kalau sebelum status hukum itu halal, ini ya ramahnya menjadi tidak baik. Misalnya kamu punya istri cantik, kemudian dia ramah sama lelaki siapapun, kamu kan pusing. Terus alasannya ramah itu baik. Makanya di Quran diingatkan fala takhdu'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Orang-orang solihah, orang-orang yang afifah, wanita-wanita terhormat, jangan terlalu ramah sama lelaki lain, karena lelaki lain yang kamu ramahin, kalau kebetulan dia ada orang baik, pikiran ramah kamu ini ditafsirkan yang macam-macam. Nah, jadi ini karena saya sebagai kiai memang menekuni fikih, sehingga sebelum bicara jauh tentang hukum moral, itu pastikan dulu status halal haramnya. Baru ada numpang hukum akhlak. Sodako juga gitu, banyak orang dermawan itu, ternyata nyuwun sewu memang uang korupsi sehingga mudah ngasih orang banyak. Pas uangnya sendiri ternyata berat. Ini belum bisa dikatakan sodako karena bawaannya dermawan, karena uang saya saja. Jadi kepastian hukum ini harus ada dulu. Makanya dalam Islam fikih itu nomor satu, hanya nomor satu itu ya kepastian hukum. Baru di level aplikasi hukum itu penerapannya, tatbikinya kalau dalam bahasa Arab butuh akhlak. Terus ketiga, cerita-cerita akhlak itu yang paling fenomenal itu kata banyak mufassir. Kenapa Saharatu Fir'aun? Jadi ketika duel, saya cerita sedikit.
Musa ini punya banyak mukjizat. Nabi Wah Musa ini punya banyak mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, nggak bisa dinalar oleh akal. Itu kalau orang baik disebut mukjizat, kalau orang buruk punya kemampuan ini disebut sihir. Ya, tapi sama-sama punya kekuatan yang dahsyat. Sehingga ketika Nabi Musa punya kekuatan yang dahsyat ini, yang disebut mukjizat, Fir'aun cara berpikir yang bisa mengalahkan ini hanya sihir. Dipanggillah ahli sihir yang profesional, yang top lah. Dan mulai dulu itu wong ya seneng duit gitu. Jadi ahli sihir yang mau datang tapi berani berapa gitu. Jadi itu sudah mulai dulu gitu. Jadi sekunane kuno itu transaksinya itu ya harus berani berapa gitu. Fir'aun katanya innakum idzal laminal muqarrabin. Kamu tak jamin menjadi orang dekat saya. Jadi mulai dulu kalau dukung itu ya harus dapat jatah gitu. Jadi jatah orang dekat. Nah, dulu itu apa menteri atau apa tidak tahu, tapi mulai dulu ya sudah gitu. Kata Fir'aun oke. Akhirnya pertarungan itu mau dimulai. Lah uniknya ketika mau dimulai itu Saharah ini ahli sihir yang bawaan Fir'aun tadi, sewaan nih tadi, bayaran. Itu di luar dugaan Mas Andri itu malah sopan sama Nabi Musa. Ditonton orang banyak padahal. Ditonton orang banyak karena Fir'aun tuh ingin Nabi Musa itu kalah. Musa kalau dia manggil. Tapi di luar dugaan itu para ahli sihir itu entah saking haibahnya, wibawanya Nabi Musa itu jenengan dulu apa saya dulu? Monggo jenengan dulu apa saya dulu? Imma antulkiyah wa imma anahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Jadi harusnya secara teori tarung itu semakin menteror atau ada gebrakan yang mengagetkan ini kan lebih mudah mengalahkan Musa. Tapi enggak, malah Musa ditanya, wahai Musa, imma antulkiyah wa imma anahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Nabi Musa juga membalas yang sopan. Enggak, kalian dulu saja. Nah itu kata para ahli tafsir. Barokahnya akhlak yang dilakukan Saharatu Fir'aun ini, al-qawwa fi qulubihim al-iman. Allah saat itu juga memberi iman. Jadi barokahnya sopan sama Nabi siapa? Musa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita ikuti bersama pengawasan musbah di channel Mas Musbah. Semoga dengan senantiasa mengikuti pengajian musbah kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.